Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawirun. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Apa-apa saja yang diberikan pada saat perkuliahan. Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selalu menjadi sasaran menarik untuk ditelah setelah berdirinya negara Indonesia. Urusan pemerintahan pusat dan daerah selalu berubah-ubah. Di sini juga dilihat bahwa perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara di bidang kesejahteraan rakyat perlu dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga terjalin kinerja yang baik. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan. Pada prinsip efisiensi penyelenggara, aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah potensinya keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintahan negara. Kemudian hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan daerah dan dalam bertugas juga menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk di materi yang pertama, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Pada pasal 1 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Oleh karena itu, sebagai negara kesatuan ini dibentuklah pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional, dan pemerintah nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Manfaat pemberian otonomi khusus. Ada beberapa manfaat dari pemberian otonomi khusus, seperti untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat kemudian mampu bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi kepentingan masyarakatnya. Yang ketiga, secara umum hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam proses penyelenggaraan negara adalah: yang pertama, pemerintahan pusat mengatur hubungan antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam peraturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga terciptanya sinergi antara kepentingan pusat dan daerah. Selanjutnya, tanggung jawab akhir dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran dan pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal, sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksana otonomi tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah, berwenang membuat kebijakan dalam beberapa kebijakan yang diambil. Kemudian yang keempat yaitu hubungan kewenangan. Hubungan kewenangan, ada beberapa urusan pemerintah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dikenal sebagai istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Apa sih urusan pemerintahan absolut dan konkuren ini? Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi.
dan pemerintahan kabupaten kota urusan pemerintahan provinsi yang diserahkan kepada daerah. Kemudian yang kelima adalah urusan pemerintahan wajib. Apa sih urusan pemerintahan wajib ini? Meliputi pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, PK, tata ruang, perumahan atau pemukiman, linmas, dan sosial. Yang keenam, urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelaksanaan dasar, yaitu seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, admin dukcapil, kemudian pengendalian atau kemudian penanaman modal, kepemudaan, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah urusan pemerintahan pilihan atau meliputi seperti kedaulatan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pemberdayaan, perindustrian, dan transmigrasi. Kemudian yang kedelapan adalah urusan pemerintahan absolut meliputi politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, justisi, monaker, fiskal nasional, dan agama. Yang kesembilan, materi yang kesembilan itu di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan kerukunan, dikenal juga urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum itu menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi seperti terkait pengolahan ideologi Pancasila, undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, kebinekaan, menjalin hubungan serasi berdasarkan suku, agama, dan ras antar golongan sebagai pihak berhubungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan yaitu urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan dan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mematangkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD NKRI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku dan agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai materi perbedaan materi perkuliahan kemarin mengenai